الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pemuda perindu surga yang mudah-mudahan wafat husnul khatimah dan kita berkumpul di jannah. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Apa kabar sahabat semuanya? Ini usianya berapa tahun nih? Usia 17 kayaknya ya. 71 ada 71. Judul kita ini adalah janji yang dipertahankan dan diperjuangkan. Tadi Ustadz Ismaidas sepertinya pasti sudah mengingatkan kepada antum semuanya bahwa kita ini semua punya janji. Betul nggak? Janji kepada Allah. Ada yang bisa mengingatkan kembali kalau disebutkan kita ini punya janji sama Allah di Quran surat berapa, ayat berapa itu? Ada yang bisa mengingatkan? Antum punya janji gak sama Allah? Apa tuh janjinya? Masya Allah. Antum dapat dari mana tuh materinya? Materinya dapat dari mana tuh? Allahu Akbar. Bayangin lagi, dari otak langsung dapat ya. Jadi Quran surat apa? Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Dari seluruh ayat Quran, berapa jumlah ayat Quran kita? Ada yang tahu? Coba tanya otak Anda. Kan. Berapa? Cakep, tapi belum betul. Ada yang lain? Mana? Siapa yang ngomong? 6.000? Taib. Jadi ada 7 diskusi tentang berapa jumlah ayat Quran. Dari 7 itu yang paling banyak 6.236 jumlah ayatnya ya. Dari 6.236 jumlah ayat terdapat 6.666 kandungan ayat. Jadi semuanya kita senangkan ya. Beda ya, jumlah ayat sama jumlah kandungan ayat. Satu ayat dengan demikian bisa mengandung 2 atau 3 kandungan ayat. Kalau mau dibedah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, 6.666 ayat itu terbagi atas 1.000 ayat janji, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat ancaman, ya kan? 1.000 ayat tamsil atau ibrah. Tamsil itu permisalan. 1.000 ayat kisah. Udah berapa nih? 6.000. 500 ayat tentang halal dan haram, 6.500. 100 ayat tentang wirid, zikir dan doa, dan terakhir 66 ayat tentang nasikh dan mansukh. Akhwat tahu nasikh mansukh? Apa itu nasikh mansukh? Apa? Bukan, nasikh mansukh. Ayat-ayat nasikh mansukh, tahu nggak apa itu? Nah, ayat yang teksnya masih ada, dibaca bernilai ibadah, tapi hukumnya udah dicabut. Dicabut karena diganti dengan ayat yang lebih baru. Contoh, ada yang tahu contohnya apa?
Contoh surat Al-Baqarah ayat 184 tentang puasa Ramadan. Di ayat 184, di ayat 184, kalau antum nggak puasa Ramadan, boleh diganti dengan puasa di hari yang lain. Kalau merasa berat, cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Wah, enak nih kan? Kalau gitu nggak usah ganti puasa, cukup bayar fidyah. Itu ayat 184. Tapi ayat 184 sudah dimansuh, dihapus dengan turunnya ayat 185. Maka 184 hukumnya tidak bisa dipakai lagi. Ganti dengan 185. 185 bunyinya wajib diganti di hari yang lain. Harinya kapan? Terserah. Makanya dulu Sayyidah Aisyah pernah mengganti qada puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Artinya 1 bulan lagi masuk Ramadan, beliau mengqada karena kesibukan demi kesibukan gitu. Nah, kembali kepada tema, dari 6.236 ayat hanya ada 1 ayat yang mengingatkan bahwa kita punya janji kepada Allah. Itulah tema kita, yaitu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika kita ini semua dulu diciptakan dari punggung Nabi Adam. Di sahabat semuanya, saya sama antum dulu umurnya sama, dan nanti di akhiratnya Allah umur kita kembali sama. Terus kenapa saya diutus dulu, antum belakangan? Supaya ada adab tuh nanti. Yang lebih senior membantu yang muda, mencintai yang muda mendengarkan yang senior, ya, sehingga saling berkolaborasi dapat pahala besar gitu. Tapi ujungnya nanti kembali lagi umur kita sama. Nah, ketika dulu kita diciptakan dari punggung Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah bertanya kepada kita, meminta kita berjanji. Apa bunyinya? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Dan ternyata saya dan antum semuanya, meskipun nggak ingat, ada yang ingat nggak? Nggak ada kan? Tapi kita yakin nggak pernah terjadi? Yakin karena ada di dalam Quran. Waktu itu kita semuanya mengatakan bala syahidna, betul ya Allah, kami berjanji setia Engkau Rabb kami. 1 ayat ini sudah lebih daripada cukup. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya tidak ada satu orang pun yang mengatakan, ya Allah, kok saya nggak tahu ya kisah ini, kok saya baru tahu ya. Kata Allah, kamu kemana aja selama ini? Kenapa nggak ikut kajian muda berdakwah? Gitu kan? Kenapa kalian nggak pernah sempat mengaji? Ternyata Allah ingatkan kita punya hutang kepada Allah. Makanya hidup ini ngapain? Hidup itu kita bayar hutang kepada Allah, membuktikan bahwa kita punya Allah dengan cara apa? Mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Makanya suatu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk seperti ini dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ternyata nanti diketahui dia ini adalah bentukan atau apa namanya, jelmaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril ini nanya kepada Nabi SAW. Intinya beliau bertanya 3 perkara. Ya Muhammad, akhbirni anil
Islam. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Nah, saya mau kaji 3 ini saja penting nih. Ya, 3 ini saja. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, atau saya menarasikannya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, sahabat semuanya, sekarang kita bicara iman dulu. Antum tahu ada istilah iman kan? Ada istilah akidah kan? Ada istilah tauhid kan? Ada yang bisa jawab nggak? Apa bedanya iman, akidah sama tauhid? Itu gimana cara jelasinnya? Saya angkat tangannya. Antum sering kan dengar ini kan? Ada akidah, ada iman, ada tauhid. 3-tiganya bahasa Arab. Artinya itu apa? Nah, ini kajian Islam paling dasar nih. Ya, kalau ente nggak tahu, bersyukurlah. Untung antum datang sore ini. Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Ini tawadu apa? Silakan. Ini siapa namanya? Nisa. Oh, ihsan. Ihsan namanya. Oh, ini kita bahas nih. Masya Allah. Bentar, ihsan itu apa artinya? Ihsan itu apa artinya? Ihsan. Nama antum itu apa artinya? Udah gitu dong. Jelasin lebih detail apa? Udah, antum udah begitu? Oh, udah. Calon suami nih. Calon suami yang baik, Masya Allah. Silakan antum. Iman itu adalah keyakinan. Akidah itu pegangan. Tauhid itu adalah pengesahan. Iya. Bagus. Ada yang lain? Baik. Iman itu mengandung kata aman. Jadi kalau antum masih galau nggak? Kalau ente masih galau, itu berarti antum belum aman. Makanya belum beriman. Ya, paham dulu ya. Ini secara bahasa ya. Iman itu artinya aman. Aman apanya? Aman jiwanya. Kenapa jiwanya aman? Karena ada kepastian. Perempuan kalau di PHP-in aman nggak? Nggak aman tuh, panjang enggak gitu kan. Makanya laki-laki jangan pernah mem-PHP-kan perempuan. Jangan. Wanita itu terlalu lembut untuk di PHP-in. Maka iman itu artinya aman. Aman karena jiwanya mendapatkan kepastian. Paham dulu ya sampai sini ya. Itu iman. Yang kedua, ada istilah akidah. Akidah itu dari kata akdun, akad. Tahu akad? Antum pernah buat akad nikah nggak? Belum kan? Mau kapan? Tahun berapa? Ini umurnya berapa sekarang nih? Berapa? Antum umurnya berapa? Ihsan? 24. Berarti tahun depan. Iya kan? Kalau ana sekarang 24. Ana tuh nikah umur 24. Rezeki masih berkekurangan. Tapi ana yakin dari istri ada rezeki. Gitu. Kenapa ana yakin? Kenapa ana yakin? Ngarang nggak? Kenapa? Antum tahu nggak kenapa ana yakin? Karena iman kepada Quran. Qurannya bilang, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Imannya, Qurannya mengatakan begitu. Ya, kan kalau kita baca Quran seakan-akan Allah bicara sama kita. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Wido, engkau fakir ya sekarang. Kalau engkau fakir, nikah. Karena dengan nikah niatmu mencari ridha Allah, Allah akan menjadikan engkau berkecukupan. Begitu. Dan ana yakin betul itu. Ya, makanya dulu ketika ana nikah, itu bingung tinggal di mana. Nginap di rumah, di sebuah rumah kosong, airnya belum ada. Narik selang dari tetangga. Begitu cerita masa lalu. Tapi tema kita apa nih? Pernikahan apa ya? Bukan ya. Kita iman dulu ya, supaya kalau bicara pernikahan tuh kokoh. Jadi orang itu kalau sudah aman jiwanya, dia melangkah maju, tidak pernah takut kalah dalam berkompetisi. Ini orang beriman pasti, aman jiwanya. Nggak pernah takut gagal dalam berusaha.
tidak pernah takut tua, tidak pernah takut mati, tidak pernah takut hantu. Ada yang masih takut hantu? Enggak. Masih takut hantu? Aminkan doanya. Ya Allah, bilang. Ya Allah. Ya Allah, pertemukan saya malam ini dengan kuntil tanah. Amin ya Allah. Antum kenapa nggak jawab? Aminin. Amin gitu. Ya, itu berarti antum sudah aman dengan Allah. Betul nggak? Ini kajian aman nih. Ya. Dulu ketika saya nikah, tinggal di rumah yang tadi itu, ada orang yang mengatakan kepada saya, nanti istrimu kalau keluar dari kamar mandi, handuknya jangan dibelit di leher. Kenapa? Nanti anaknya lahir kebelit usus di lehernya. Gitu. Dan ini anak pertama di usia 25. Kan 24 anak nikah. 25 punya anak kan? Ya, itu baru benar. Ada orang 24 nikah, 23 udah punya anak. Itu gak benar gitu kan. Ya. Jadi umur 24, 25 nikah. Anak pertama, laki-laki lagi saya. Ya kan? Ini pembuktian. Dapat pesan begitu. Kira-kira gimana? Ente percaya nggak bahwa ada korelasi antara handuk di leher sama usus di leher? Handuk di leher istri sama usus di leher anak. Ya Ustadz, gimana ya? Percaya nggak percaya Ustadz? Percaya nggak percaya? Lah antum mau percaya apa nggak percaya? Aneh percaya nggak percaya aja Ustadz. Nah kalau percaya nggak percaya itu belum aman. Yang aman itu antum mau percaya apa nggak percaya? Nah saya tentu memilih tidak percaya. Kenapa? Karena di semua buku biologi saya belum pernah ketemu ada korelasi antara anduk di leher sama usus di leher anak. Nah itu keyakinan. Tapi keyakinan itu kalau nggak dipraktekkan kadang-kadang tetap mengganjal. Apalagi anak pertama kan. Akhirnya saya musyawarah tuh sama istri. Gini aja supaya gugur ketakutan kepada selain Allah, yuk kita sepakati keluar dari kamar mandi justru dibelit, gitu loh, justru dililit. Kita sepakati, saya sama istri tidak ada paksaan. Kita musyawarah, yuk kita lilit, dililit. Istri saya keluar, kita lilit. Wah Ustadz berani bener, ya nantangin Ustadz. Pertanyaannya, ya saya berani, nantangin siapa? Nggak ada yang ditantangin kok, kan gitu kan? Nah ini namanya iman maksud saya contohnya. Kalau orang sudah bergantung kepada Allah dan setiap sholat kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kenapa saya jadi takut sama yang lain gitu. Paham ya? Nah itu makna iman. Sekarang kita makna akidah dari kata apa tadi? Akdun, akad. Akad itu artinya ikatan. Makanya kalau antum melakukan akad nikah itu membuat ikatan suci dengan seorang perempuan menjadi hubungan yang sah. Betul? Maka akidah itu apa artinya? Akidah itu membuat ikatan bahwa aku hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapapun. Maka kalau orang sudah bergantung sama Allah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ada yang pernah baca buku judulnya La Tahzan? Angkat tangannya. La Tahzan? Pasti nggak pernah kan? Karena itu buku periode saya, gitu kan? Kalau periode milenial nggak baca itu. Penulisnya Syekh Aid Al-Qarni. Kalau tidak salah sedang ditangkap di penjara oleh Saudi, ya. Karena Saudi banyak menangkap ulama. Ya. La Tahzan. Bukunya warna kuning tuh. Pustaka apa tuh dulu ya? Cari aja La Tahzan, jangan bersedih. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, sekarang ada iman, ada akidah, ada tauhid tadi kan? Saya tanya ini kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah cuman ada kata iman. Antum cari dalam Quran ada nggak kata akidah? Ada nggak kata tauhid? Nggak ada. Ya. Kata akidah dengan tauhid itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Tapi kan antum sering dengar nih sekarang. Yuk ikut kajian akidah, yuk ikut kajian
tauhid kan gitu. Makanya saya perlu jelaskan tuh maknanya. Nah, tauhid artinya dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu tadi mensatukan, satu yang tidak ada duanya. Maka ini kalau dikumpulkan antara iman, akidah dan tauhid, artinya apa? Aku merasa aman dengan konsep yang mengikatkan diriku kepada Tuhan yang satu dan satu-satunya. Nah, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ini pelajaran paling dasar ya. Kita naik lagi pelajaran. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Saya ingin kasih rumusnya. Kalau ada kata iman dengan kata Islam dalam satu paragraf atau dalam satu artikel tulisan, maka iman itu artinya amal batin, Islam itu artinya amal zohir. Kita sholat, dilihat orang kan, amal zohir. Aku nggak dendam, dilihat orang nggak? Nggak dilihat, dendam kan nggak kelihatan. Iya kan? Aku puasa, kelihatan orang nggak? Masih kelihatan, karena ada sahurnya. Tapi aku zuhud, aku nih zuhud loh, kelihatan nggak? Enggak, zuhud itu nggak terkait sama harta, nggak terkait dengan bahwa dia pakaiannya compang-camping. Wah, dia zuhud tuh, enggak. Ada yang bisa jelasin ke saya? Zuhud, pernah dengar kata zuhud nggak? Pernah kan? Ada yang bisa jelasin dengan bahasa yang benar? Zuhud itu apa? Coba. Misalkan ada yang nanya, kak, zuhud itu apa kak? Ente jawab apa? Ini amalan iman ini, zuhud itu. Apa itu zuhud? Kalau ada orang datang ke masjid naik mobil BMW, zuhud nggak? Bisa jadi, karena amal batin tuh nggak kebaca. Maka ana bertanya, kalau gitu zuhud itu apa? Nah, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, zuhud itu adalah engkau meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih utama daripada apa yang ada di sisimu. Itu zuhud. Orang bisa saja dia naik kendaraan BMW, tapi bagi dia BMW ini bukan apa-apa. Kapanpun yang mau silahkan, saya nggak pernah terikat sama BMW. Dia zuhud. Paham? Nah, itu iman. Kalau Islam itu amalan zohir. Nah, itu sudah bunyi. Berarti saya harus bicara ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu melakukan amalan batin dan amalan zohir dengan apa? Syed Muhammad Naqib Al-Atas menerjemahkan kata ihsan dalam bahasa Inggris dengan kosakata excellent. Apa arti excellent? Terbaik. Maka jadilah muslim yang ihsani, artinya ada apa? Jangan sekedar jadi muslim yang baik, tapi jadilah muslim yang terbaik. Kata Nabi, wahai para pemuda, masuklah ke surga, tapi jangan sekedar masuk surga, masuk surga yang paling tinggi. Apa nama surga paling tinggi? Firdaus. Jadi perintah agama itu mendorong kita jangan jadi muslim biasa-biasa saja, tapi jadi muslim yang luar biasa. Kira-kira demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Nggak usah panjang-panjang ya, yang penting singkat, yang penting padat, ada manfaat, antum jadi naik martabat, dan mudah-mudahan antum dapat akhirat, dan insya Allah kita akan punya presiden baru tahun 2024 ya. Kira-kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengamalkan nilai zuhud? Baik, terima kasih. Kita dengarkan azan dulu boleh? Bagus, memang begitu. Siapa yang azan? Kita dengarkan azan, ba'da azan baru pertanyaan kedua dan ketiga. Pastikan diri kita meyakini bahwa apa yang kita miliki hari ini, kullu man 'alaiha fan, dia fana, dia gampang hilang, gampang dicabut. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ada dalam surat Ar-Rahman. Yang kekal itu wajah Allah.
Karena itu hilangkan apa yang disebut penyakit al-wahan. Al-wahan itu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau kita menjadikan dunia hanya di tangan, tidak di dada, maka kita akan mudah melepasnya. Tapi kalau kita jadikan dunia di dada kita, nanti kita jadi hamba dunia. Maka kata Nabi dulu, ta'ish abdul dinar wa dirham. Hati-hati jangan jadi hamba dinar dan dirham. Akan tapi jadilah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Maka supaya kita bisa terus istiqomah dalam kezuhudan, satu, kalau syahadat, nanti kita sholat syahadat, itu nikmati syahadat itu, diartikan di kepala, diresapi dalam jiwa. Kedua, kalau kita baca Quran, ditadaburi ayatnya. Yang ketiga, sering berkumpul dengan orang-orang yang zuhud, yang kalau ngobrol gak bicara materi, bukan materialistis, tapi bicara akhirat. Ya, jangan khawatir antum tidak kaya, karena kalau orang kejar akhirat, dunia itu mendekat. Kata Nabi ini. Tapi kalau kita kejar dunia, dunia itu malah dijauhkan dengan kehinaan kepada kita. Yang keempat, sering-sering baca kisah orang-orang zuhud. Yang kelima, berdoa supaya kita ini istiqomah di jalan zuhud. Kalau tadi saya kutip ada Hasan Al-Basri, doanya beliau minta rizki, tapi bukan rizki harta. Apa bunyi doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau Rabb kami, berikan aku rizki berupa istiqomah. Mudah-mudahan antum yang bertanya istiqomah di jalan kezuhudan. Allah berikan kekayaan buat antum dari perdagangan, dan kekayaan bagi orang zuhud dia gunakan untuk membahagiakan orang yang tak punya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ya bersama-sama. Maaf, 2 pertanyaan tidak bisa dijawab. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh DM saya saja di Instagram, nanti akan saya jawab singkat di sana. Ya, surah ya. Kita tutup. Saya kembali kepada Barakallahu. Alhamdulillah, mungkin kita bisa tutup dengan proses dan juga doa. Baik. Closing statementnya adalah menuju jannah yang paling tinggi itu melelahkan di dunia. Tidak ada kebahagiaan dan kesuksesan tanpa keringat dan kelelahan. Mengaji seperti ini 2 jam lelah. Maka cintai kelelahan, kejar kelelahan sampai kelelahan itu lelah mengikuti antum. Pada saat itu antum sudah menikmati kelelahan, karena istirahatnya kita adalah kematian. Mudah-mudahan Allah tidak pernah membuat engkau lelah, Allah tidak pernah membuat engkau bosan, karena Allah pun tak pernah bosan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum.